Hosana, Hosana, Maha tinggi Raja-Mu. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Raja. Segala hormat dan pujian
hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau Tuhan masih boleh beri kami kesempatan untuk kami boleh datang ke rumah Tuhan, untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kami semua yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, apapun yang kami bawa ke rumah Tuhan, beban, pergumulan, sakit penyakit kami, persoalan kami letakkan itu semua di bawah kaki-Mu, karena kami yakin dan percaya kami punya Yesus yang berkuasa. Amin. Kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang sanggup untuk memulihkan, menyembuhkan setiap hati dan kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau memulaikan ibadah kami. Berkati dari awal, pertengahan, bahkan sampai pada berakhirnya ibadah kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya Tuhan yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Kami mau satukan iman percaya kami ya Tuhan. Apabila ada kuasa-kuasa lain yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami usir itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini, bahkan dari hati dan pikiran kami, sehingga pada pagi hari ini kami fokus untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami, dan kami akan buka ibadah kami mengucap syukur di dalam satu nama yang hidup dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama umat yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu sedang silakan diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini semua kita boleh bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Amin. Sebab segala puji syukur kita mau naikkan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, ini
masih mau memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Oh haleluya, ada sukacita di tempat ini. Kusorakan haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat Haleluya. tanganku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Katakan kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah kan ku lewati. Lembah yang telah kan ku lewati. Engkau beserta kami Tuhan. Sertaku dengan iman katakan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Oleh kuasa Yesus. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Amin. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidup. Takkan gentar langkah kami. Takkan gentar langkahku. Amin. Di jati Tuhan. Kau angkat tanganku di saatku. Engkau sumber kuatku. Kaulah sumber kuatku. Haleluya. Lembah yang telah kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku dengan iman. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Tuhan. Oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari angkat tanganmu. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tangan, nyatakan kau yang terhebat. Amin. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tangan, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu penjemaat Tuhan. Biar pada pagi hari ini pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita juga akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan.
Mari kita mau siapkan seluruh hati kita, tanah hati kita yang terbaik. Kita mempersiapkan bagi kebenaran firman Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, tapi aku tetap percaya padamu Yesus. Haleluya Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap, Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Amin. ku sadar tak semua Haleluya. dapat aku Terima miliki kasih. Tuhan. Ku sadar Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya ada rancangan Tuhan yang terbaik. rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah. Walau ku tak Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, atas kenyataan hidupku, namun hatiku kan tetap memandang padamu pun Yesus. hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk. Saya jemput kita semua boleh bangkit berdiri dan kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Ku sadar Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya jangan Tuhan rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat Yesus. semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau
Mari sedang jemaat Tuhan saja yang menaikkan pujian ini. Walau ku tak dapat melihat, kami tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, tapi kami tetap percaya padamu Tuhan. Engkau selalu ada untuk kami Yesus. Amin, amin Yesus. Walau kami tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku kami kan tetap memandang padamu. Kau ada untuk kami Tuhan. Oh, walau ku tak dapat hatiku memandang padamu, kau tuntun langkah, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat, kami serahkan pada hamba Tuhan yang beriman. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Dan kami akan tetap berharap kepada Tuhan. Kami akan tetap percaya hanya kepada Tuhan yang menjadikan kami, yang membuat keberadaan kami ada sampai pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan bila mana kami diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami yang melihat, kami yang mendengar firman Tuhan yang disampaikan, semuanya kami akan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami, terima kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada pada hari ini. Kita percaya semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita percaya juga keberadaan kita boleh ada di tempat ini. Bahkan kita boleh memuji Tuhan, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Tidak lain tidak bukan oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan bila mana saya juga boleh bisa berdiri di tempat ini. Dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan dan karena penyertaan Tuhan sehingga kami boleh ada tiba di Kota Malang ini. Bahkan bertemu dengan keluarga hamba Tuhan, gembala di tempat ini, orang tua kami. Kami datang hari Senin yang lalu dari Pekanbaru, puji Tuhan. Dan kami percaya juga bukan karena kebetulan, semuanya dalam sepengetahuan Tuhan, puji Tuhan.
Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada gembala setempat-tempat ini, orang tua kami, bahkan wakil gembala, ipar kami yang boleh mempercayakan saya untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita percaya firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kehidupan kita. Boleh katakan amin? Puji Tuhan, baru untuk memberkati kita, baru untuk menyatakan kebaikan kepada kita, baru untuk memberikan pengetahuan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, terbukti bila mana firman Tuhan ini nanti dia akan disampaikan, biarlah kita melihat bukan soal lama atau cepat firman Tuhan disampaikan, tapi soal penerimaan hati kita, bagaimana firman Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Boleh katakan amin. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita ada di hari yang ke-9 di tahun 2022 ini ya. Kita ada di tahun yang baru di mana kita boleh menikmati keberadaan dan keadaan kita. Sekali lagi semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan ya. Kita boleh ada di sana dan saya berharap dan kita semuanya bersepakat bahwasannya dari keberadaan kita ini semuanya menunjukkan bahwa Tuhan masih akan menunjukkan banyak perkara-perkara yang besar yang akan dikerjakannya dalam kehidupan kita. Tuhan akan menunjukkan banyak sekali pengetahuan tentang bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, maka daripada itu patutlah kita bersyukur buat waktu dan kesempatan yang boleh kita nikmati pada pagi hari ini. Ada amin? Puji Tuhan ya Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, karena ada banyak orang ya. Ada banyak orang bahkan yang tidak masuk di tahun yang baru ini ya, yang tidak masuk di tahun yang baru ini. Tadi malam saya dipercayakan untuk sampaikan firman Tuhan 1 minggu di mana dipanggil Tuhan jemaat Tuhan di tempat ini, almarhum Bapak Soeharto ya, yang 1 minggu yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Saya boleh sampaikan firman Tuhan juga. Bahkan setelah itu saya boleh pulang ke pastori, kemudian jemaat Tuhan yang kami layani ya, jemaat Tuhan yang kami layani yang di Pekanbaru, satu malam ini saya bisa dikatakan tidak tidur Bapak Ibu karena menemani melalui telepon, melalui WA, melalui video call, bahwasanya ada jemaat Tuhan juga yang kami layani di Pekanbaru mengalami kritis ya, mengalami kritis kemudian mengalami kematian. Jam 4:30 pagi tadi dipanggil oleh Tuhan ya. Dan saya percaya bahwasannya semuanya ini dalam sepengetahuan Tuhan ya. Semuanya dalam sepengetahuan Tuhan dan Tuhan bekerja dengan caranya, Tuhan bekerja dengan segala sesuatu melalui firman-Nya, itu menunjukkan kepada kita bahwa Dia akan menyatakan kebaikan bagi setiap kita yang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan ya. Dan untuk itu kita akan melihat firman Tuhan juga untuk kita di tahun yang baru ini, untuk kita ada di dalamnya, mari kita akan belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan. Baik, 1 Samuel pasal 10. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan lihat dan perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Ya. Saya akan bacakan bagi kita semuanya jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sekali lagi saya bacakan 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Boleh katakan amin Bapak Ibu? Puji Tuhan ya.
Dalam terjemahan lain saya coba bacakan, dalam terjemahan versi mudah dibaca, itu firman Tuhan katakan begini Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Ya, semua orang ingin melempari Daud karena Daud sangat terjepit, kemudian Daud akan mengalami hal yang tidak baik. Kemudian dikatakan di sini hal itu membuat Daud sangat bingung, tetapi Daud menemukan kekuatannya dalam Tuhan Allahnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mungkin kita pernah mendengarkan bagaimana dalam pemerintahan Daud, ya, dalam pemerintahan Daud, di mana kita ketahui Daud adalah salah seorang yang dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel, untuk memimpin yang namanya bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian Daud di sini mengalami ada begitu banyak mungkin tentang peperangan, ya. Menghadapi begitu banyak mungkin tentang segala sesuatu yang diperhadapkan kepadanya. Nah, satu ketika ada bangsa Amalek, ya, ada bangsa Amalek di mana bangsa ini boleh menyerang dari mereka yang dipimpin oleh Daud. Bangsa ini menyerang, kemudian bangsa Amalek ini menawan istri, menawan anak-anak, kemudian menawan banyak anak laki-laki, anak perempuan, semuanya itu ditawan, kemudian semuanya itu bahkan istri dan anak-anak Daud juga mengalami yang namanya segala sesuatu tentang yang dialami oleh bangsa itu, bahkan ditawan, bahkan keadaan di mana mereka mengalami sesuatu yang sangat-sangat berat untuk mereka mau hadapi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kemudian bangsa Amalek dalam kebenaran firman Tuhan ini mereka juga mengadakan pembalasan, mereka juga mengadakan yang namanya sesuatu untuk menghancurkan, bahkan untuk membakar, bahkan untuk yang namanya membuat untuk Daud menjadi kalah. Dan kemudian firman Tuhan di sini mencatat bahwa semuanya itu terjadi sehingga membuat banyak orang menjadi orang-orang yang terjepit, orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang yang mengalami banyak sekali hal yang tidak baik. Membuat banyak orang, bahkan yang dipimpin oleh Daud ini, mereka bahkan mempersalahkan Daud. Mereka mempersalahkan Daud, kemudian mereka hendak melempari Daud, kemudian mereka hendak yang namanya menyalahkan dengan benar semua yang terjadi ini karena perbuatan Daud. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwasannya dalam kebenaran firman Tuhan, Daud sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan, firman Tuhan kembali memberitahukan, kembali menyatakan bahwa sekalipun dalam keadaan terjepit, sekalipun keadaan di mana dalam pedih hati, dalam kebingungan, di dalam segala sesuatu yang sulit untuk diungkapkan, firman Tuhan tadi katakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Katakan amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bagi kami di awal tahun tanggal 1 kemarin untuk tema gereja lokal yang jemaat Tuhan yang saya layani, yang kami layani di Pekanbaru, saya berikan tema sepanjang tahun ini percaya kepada kehendak Tuhan, ya. Percaya kepada kehendak Tuhan. Saya ajak jemaat, saya ajak untuk mengetahui bahwa di tahun yang baru ini segala sesuatu tentang kehendak Tuhan, mari dengan kerendahan hati, mari dengan keyakinan, kepercayaan, kita percayai bahwa kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik. Ada amin? Ya, saudara yang kasih Tuhan, sama halnya mungkin seperti Daud ini, ya. Kita ada di tahun yang baru ini, kita ada di tahun di mana mungkin kita tidak tahu, ya. Saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan yang saya layani, ada banyak kemungkinan yang akan terjadi di depan sana, ada banyak kemungkinan yang mungkin juga membuat kita sampai saat ini tidak memahami dan tidak mengerti, bahkan mungkin membuat gundah gulana dalam hati kita, ya, berkecamuk dalam pikiran kita, yang bahkan dari tahun-tahun sebelumnya ada sesuatu yang telah kita rencanakan, ada sesuatu yang telah
telah kita upayakan, tetapi sepertinya semuanya seperti hilang begitu saja. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita akan belajar seperti Daud untuk tetap menguatkan kepercayaan kita. Katakan amin. Ya, menguatkan kepercayaan. Bagaimana menguatkan kepercayaan? Bagaimana untuk menguatkan kepercayaan itu? Bagaimana supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap yakin, yang tetap percaya bahkan di tahun yang baru ini tetap ada kehendak Tuhan untuk membawa kita kepada kemenangan. Di mana kita juga tetap harus yakin untuk menguatkan kepercayaan kita, iman kita, keyakinan kita untuk tetap melihat bahwa segala sesuatu yang akan Tuhan kerjakan atau bahkan yang Tuhan siapkan kepada kita semuanya akan mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan jelas memberitahukan dalam keadaan yang tidak baik. Kita belajar dari Daud, ya. Daud di sini, saya perhatikan, saya belajar dari kebenaran firman Tuhan. Daud memiliki keputusan atau memiliki respon yang baik bahwasannya apapun yang terjadi, perhatikan. Apapun yang terjadi, apapun yang dia hadapi, apapun yang akan dia alami, responnya, keputusannya tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Keputusannya tetap untuk memberikan segala sesuatu tentang apa yang dia boleh rasakan, yang dia boleh terima. Tetap dia meyakini bahwa segala sesuatu itu dalam sepengetahuan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mungkin saat ini keadaan kita sama seperti Daud. Keadaan kita mungkin di mana ada banyak yang tertawan. Ya. Ada banyak mungkin dalam rumah tangga kita, suami kita tertawan oleh hal-hal yang tidak baik. Istri kita tertawan oleh hal-hal mungkin yang bisa dikatakan sulit untuk kita mau ungkapkan. Anak-anak kita, ya, anak-anak kita atau bahkan tentang masa depan kita, tentang harapan kita, tentang perencanaan kita. Mungkin sepertinya semuanya tertawan. Mungkin sepertinya semuanya kehilangan yang namanya pengiringan kita, penyertaan kita kepada Tuhan. Sepertinya itu membuat kita kehilangan yang namanya keyakinan yang sepertinya sudah kita pertahankan, sudah kita pegang, tapi seakan-akan lenyap begitu saja. Saya mau sampaikan bagi sidang jemaat Tuhan, maka daripada itu, mari tetaplah percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, orang yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, mereka mengerti untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Perhatikan, ya. Keadaan kita mungkin seperti Daud, saya katakan tadi, keadaan kita mungkin di mana banyak yang tertawan, ya. Mungkin tentang ekonomi kita, mungkin tentang sakit penyakit kita, tentang kesehatan kita, banyak yang tertawan. Banyak mungkin yang membuat kita sepertinya kehilangan harapan. Tapi mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ambillah keputusan, milikilah respon yang baik untuk kita tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Di tahun yang baru ini, ya, untuk kita ada di dalamnya, untuk kita boleh menjalaninya, untuk kita boleh melihat apa yang akan Tuhan kerjakan kepada kita. Mari Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kuatkanlah terus kepercayaanmu kepada Tuhan. Kuatkan terus kepercayaanmu kepada Tuhan. Karena memang mungkin banyak yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, banyak yang akan terjadi dalam kehidupan kita. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan di sini katakan bagi setiap kita, ya, mari perhatikan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah apa? Tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ada amin. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Ya, bagaimana supaya kita tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, segala sesuatu yang kita hadapi, segala sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan kita, bahkan yang sampai saat ini kita tidak mengerti kenapa itu terjadi dalam kehidupan kita, kuasailah dirimu, jadilah tenang, ya, kuatkanlah kepercayaanmu dan supaya kamu dapat berdoa, ya. Orang yang berdoa kepada Tuhan adalah mereka yang tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Orang yang berdoa kepada Tuhan adalah mereka yang akan mendengarkan suara Tuhan, bagaimana supaya mereka mengikuti kehendak Tuhan. Bagaimana supaya mereka berjalan dalam ketentuannya Tuhan. Sering sekali kita menjadi anak-anak Tuhan yang berjalan dengan maunya kita sendiri. Sering sekali juga bahkan tanpa kita sadari kita mulai menggeser kepercayaan kita. Kita mulai yang namanya mulai ragu dengan bagaimana Tuhan berkehendak dalam kehidupan kita. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masuk di tahun yang baru ini, kuasailah dirimu sekalipun dalam keadaan yang terjepit, sekalipun ada banyak yang ditawan dari hidupmu. Sekalipun ada banyak mungkin yang mengalami keadaan-keadaan yang seperti saya katakan di awal tadi sulit untuk kita pahami apa maksud dan tujuan Tuhan. Tapi saya mau katakan bagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah berdoa, kuatkanlah kepercayaanmu. Di sana Tuhan akan menunjukkan kepada kita bahwa bukankah firman Tuhan menjamin ya masa depan kita. Sesungguhnya harapan kita itu tidak akan pernah hilang karena dijamin oleh Tuhan. Boleh katakan amin. Puji Tuhan ya. Seperti tadi malam ya, satu malam ini saya telepon ya. Kemudian istrinya ini sampaikan kepada saya ya. Bagaimana ini Om? Ya, kalau kami di Pekanbaru sana orang Batak ya itu ngomongnya seperti nyolot begitu, maksudnya bagaimana ini Om ya, bagaimana ini mananya kuasa Tuhan itu ya. Saudara perhatikan, kami sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya selalu katakan kita percayakan semuanya pada kehendak Tuhan ya. Mananya kuasa Tuhan? Terkadang di tengah yang namanya kegalauan kita, di tengah yang namanya mungkin hal-hal yang sudah sepertinya menghimpit kita, sudah sepertinya menjerat kita, kita kehilangan yang namanya kepercayaan kepada Tuhan. Jadi mari, karena kasih Tuhan, di tahun yang baru ini kuasailah dirimu untuk engkau tetap menjadi tenang ya. Bahkan untuk engkau dapat mampu membuat keputusan, membuat respon yang baik tentang apa yang diperhadapkan kepadamu. Agar kita menjadi anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan untuk memahami sekalipun berat, sekalipun sulit, sekalipun tidak mudah untuk dimengerti. Tetapi saya mau katakan bagi kita semuanya, selama bukan Tuhan yang hilang dari dalam hatimu, keadaanmu pasti akan baik-baik saja. Katakan amin. Ya, tetap miliki kepercayaan bahwa apa yang Tuhan buat untuk kita, apa yang Tuhan mau lakukan untuk kita, semuanya tidak ada yang salah. Katakan amin. Ya, tidak ada yang salah. Maka daripada itu kita harus melihat juga 1 Petrus 5 ya, ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 bilang begini. Ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan seperti ini. Serahkanlah apa Bapak Ibu? Segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Nah ini dia, bagaimana keputusanmu, bagaimana responmu, bagaimana yang namanya tindakanmu, itu juga yang akan menentukan bagaimana Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Dan saya berharap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki keputusan, kita memiliki respon, kita memiliki yang namanya satu tindakan untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan lihat, ketika engkau menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, ketika engkau memberikan keyakinanmu yang benar kepada Tuhan, ketika engkau menyatakan bahwa hidupmu semua dalam kehendak Tuhan, maka perhatikan dan lihat. Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Tuhan bekerja dengan caranya yang bahkan sulit untuk kita pahami dalam pikiran kita.
Karena sekali lagi saya selalu sampaikan kepada jemaat Tuhan yang kami layani, kalau Tuhan sudah sampai masuk dalam hitung-hitunganmu, dalam akal pikiranmu, itu bukan Tuhan. Ya, saya katakan seperti itu. Tapi kalau Tuhan itu bekerja di luar pikiranmu, di luar kehendakmu, dia bekerja menunjukkan kebaikannya dalam setiap kehidupanmu, maka percayalah engkau akan melihat Tuhan akan menunjukkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tahun yang baru ini, ya, kita masih di hari yang ke-9. Saya katakan di awal tadi, mari bersyukur, ya, mari bersyukur, mari berterima kasih di umur kita yang sekarang ini. Di waktu kesempatan yang diberikan kepada kita saat ini, ya, mari kita syukuri semuanya, mari kita boleh nikmati semuanya, dan mari kita boleh tetap untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berat kehidupan ini, bahkan seperti pujian tadi, walau kita sepertinya tak dapat berharap atas kenyataan hidup ini, ya, saya katakan hidup ini nyata. Hidup ini tidak pura-pura, perhatikan ya. Hidup ini nyata, hidup ini tidak yang namanya seperti sinetron atau drama-drama yang ada di TV. Hidup ini nyata, hidup ini kalau orang di Pekanbaru bilang hidup ini bukan ecek-ecek katanya. Hidup ini benar-benar nyata. Bukan seperti angan-angan orang-orang yang mungkin, atau bukan seperti mimpi-mimpian. Hidup ini nyata. Jadi mari kenyataan yang ada di hadapan kita, kenyataan yang kita terima untuk kita alami, untuk kita boleh dapatkan, mari semuanya itu kita boleh jalani, kita boleh lewati bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, bersama-sama dengan Tuhan, ya. Kalau pelayanan yang kami layani di Pekanbaru sana, Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala Tuhan, ya, saya banyak ya yang saya layani itu generasi papa mama saya baru ke generasi kami, ya. Ada banyak tentang persoalan, ya, tentang rumah tangga. Bagaimana ini Om, ya, bagaimanalah suamiku ini Om, nggak ngertilah lagi aku suami aku ini Om, ya. Kalau memang bisa suamiku ini ditukar dengan Kijang Innova, sudah kutukar ini Om, dia bilang begitu, ya. Aduh, kemudian ada lagi, bagaimanalah istriku ini Om, aduh kalau adalah undang-undang di Alkitab yang mengatakan boleh tukar tambah istri, saya sudah tukar tambah, dia bilang begitu, ya. Kemudian ada lagi yang katakan, bagaimana ini anak-anak ini Om, kalau adalah undang-undang yang boleh siram anaknya pakai air panas, sudah kusiram anakku ini Om, dia bilang begitu. Saudara, banyak mungkin yang kita pikir semuanya sepertinya bagaimana, tetapi kita tidak melihat, kita tidak memperhatikan seperti apa respon kita, ya. Saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan yang kami layani bahwa sesungguhnya, ya, Roma 8:28, ya, Roma 8 ayat 28. Coba dibuat Roma 8 ayat 28. Sesungguhnya firman Tuhan jelas memberitahukan, firman Tuhan jelas menyatakan kepada kita. Kita tahu sekarang, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan, Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu. Bekerja dalam pribadimu, bekerja dalam rumah tanggamu, bekerja dalam pekerjaanmu. Bahkan jauh kedalaman isi hatimu, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Kita tahu sekarang dia bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan, untuk mendatangkan apa itu yang disebut dengan kebaikan. Ya, untuk mendatangkan kebaikan mereka yang mengasihi dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi mari, ya, saya katakan sekali lagi, hidup ini nyata, hidup ini tidak mimpi-mimpian, ya. Makanya kita hidup zaman dimana saya katakan kita hidup di zaman dimana mungkin mendengarkan apa kata orang, sedikit-sedikit apa kata orang. Saya mau katakan, ya, mari hiduplah dengan apa kata Tuhan. Amin. Hiduplah dengan apa kata Tuhan. Tidak usah pusingkan orang-orang mungkin yang ingin menjatuhkanmu. Orang-orang mungkin yang ingin membuat engkau, atau bahkan godaan-godaan dari iblis yang ingin membuat engkau jauh daripada Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, kita ini hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita ini hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi mari lihatlah, semuanya ini bertujuan untuk mendatangkan kebaikan. Ya, maka daripada itu
1 Petrus 5 ayat yang ke-7 tadi, serahkan kepada Tuhan, karena ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 bilang begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Hati-hatilah, waspadalah bagaimana engkau mungkin memelihara imanmu ketika ada sesuatu yang terjadi, ketika ada sesuatu yang engkau hadapi, engkau mulai undur daripada Tuhan, engkau mulai tinggalkan oleh Tuhan, engkau mungkin tinggalkan Tuhan. Saya mau katakan, firman Tuhan ya, sadar ya, iblis akan menggagalkan engkau untuk tetap percaya kepada Tuhan. Waspadalah ya. Waspadalah. Jadi mari hidup ini jalani dengan keyakinan, kekuatan kita ada dalam Tuhan. Jalani dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan itu adalah baik. Mari jalani dengan kita tetap melihat bahwa ketika menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, kita mampu mensyukuri apa yang kita boleh dapatkan, apa yang kita boleh alami. Maka daripada itu firman Tuhan tadi katakan apa? Firman Tuhan juga sampaikan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Baik itu tidak baik. Bagaimana mungkin Bapak Gembala? Bagaimana mungkin Pak Pendeta? Bagaimana mungkin Om untuk mengucap syukur dalam keadaan tidak baik? Tapi saya mau katakan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan itu yang Tuhan kehendaki. Katakan amin. Ya, itu yang Tuhan kehendaki. Mari belajar untuk tetap percaya kepada kehendak Tuhan. Saya katakan ya, mari belajar untuk percaya kepada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kehendak yang mendatangkan damai sejahtera. Kehendak Tuhan adalah kehendak yang membuat kita mengerti, oh begini rupanya. Akhirnya apa? Kita terkagum-kagum dengan kebaikan Tuhan. Amin. Loh, ada amin? Ya, kita terkagum-kagum dengan kebaikan Tuhan. Jadi jangan sedikit-sedikit ya kalau ikut Tuhan itu firman Tuhan juga bilang kepada kamu bukan diberikan lagi susu tapi makanan yang keras. Jadi artinya begini, jangan jadi anak-anak Tuhan yang gampang merajuk. Ya, tahu gampang merajuk? Ya, sikit-sikit kalau ada masalah nggak jelas lagi Tuhan ini. Ada di tempat kami di sana, ya, di tempat kami ya seperti itu. Sudahlah Om, nggak jelas lagi yang ikut Tuhan ini. Kerja ini lagi yang jelas, ya, yang ini lagi yang jelas. Ada jemaat supir online ya, nggak jelas lagi yang ikut Tuhan. Dia katakan begitu, aduh saya untuk menjawab, nggak jelas lagi ikut Tuhan ini. Nge-Grab lagi yang lebih jelas ya, driver online lebih jelas. Saudara perhatikan ya, terkadang kita diperhadapkan kepada pilihan di mana kita harus melihat pilihan itu adalah pilihan yang membuat kita, atau sekali lagi yang saya katakan keputusan kita untuk kita ditentukan, ditetapkan untuk diberkati atau tidak diberkati. Semuanya tergantung kepada kita. Ada amin? Ya, semua tergantung kepada kita. Jadi jangan sikit-sikit merajuk, sikit-sikit ketika ada masalah, ada persoalan, aduh sikit-sikit yang namanya mulai merajuk itu apa ya bahasanya ya? Sikit-sikit mulai gampang kecewa, gampang sakit hati, ya, gampang kecewa, gampang sakit hati. Halo, saya mau katakan bagi kita semuanya, orang yang gampang kecewa, gampang sakit hati, ya, orang yang sedemikian itu saya mau katakan lebih ke seperti orang kampungan, ya. Saya mau katakan itu seperti orang yang tidak melihat bagaimana sebenarnya Yesus mati di kayu salib ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Ada amin? Kita berharga di hadapan Tuhan. Jadi mari ya, apapun yang terjadi sama seperti Daud tadi. Dengan pedih hati, dengan yang namanya sangat-sangat mungkin sulit untuk dia mau ungkapkan. Ya, bahkan ada rakyatnya ingin melempari dia. Saudara perhatikan, ini keadaan di mana Daud ya mengalami sesuatu yang memang tidak ada pilihan lain, tetapi lihat, dia boleh tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, sama seperti Abraham, Roma 4 ayat yang ke-18. Kita lihat Roma 4 ayat yang ke-18. Abraham ya dituliskan di sini dalam kebenaran firman Tuhan, Roma pasal 4 ayat yang ke-18 dikatakan di sana, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan apa Bapak Ibu?
percaya. Perhatikan, sebab saya cari tahu sebab tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada loh pegangannya untuk berharap. Tidak ada loh yang namanya sesuatu yang bisa untuk membuat dia tetap berharap itu. Tapi lihat di sini firman Tuhan katakan sekalipun nggak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Ya. Artinya begini Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, firman Tuhan menyampaikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seperti apapun keadaan keberadaan kita atau apapun nanti yang akan kita hadapi di depan sana, yang akan kita alami, yang akan kita lalui, mari tetaplah berharap dan percaya Tuhan punya kehendak yang terbaik dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ya, Tuhan punya kehendak yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan punya yang namanya sesuatu yang akan disediakan kepada kita untuk kita memahami dan mengerti kembali, ya. Untuk memahami dan mengerti kembali bahwa tujuan Tuhan membuat kita percaya kepada Tuhan agar kita tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Perhatikan ya, Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Padahal dia sadar, dia mengetahui di usianya, ya, di kemampuannya, ya. Dia sadar di usianya, di kemampuannya, dia sadar di keadaannya bahwa sepertinya itu mustahil. Sepertinya itu tidak mungkin, sepertinya itu tidak akan didapatkan, tetapi Abraham tetap berharap, Abraham tetap percaya. Sama halnya mungkin seperti Daud juga tadi, keadaan yang tidak baik dia alami, bahkan keadaan di mana dia terancam, bahkan anak istrinya juga tertawan. Tetapi dia ambil keputusan, dia ambil respon yang baik untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan, untuk tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ada amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sadarilah bahwa kehidupan kita adalah kehidupan oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari sadarilah kehidupan kita semuanya dalam kehendak Tuhan. Maka daripada itu percayalah pada kehendak Tuhan, percayalah pada ketetapannya Tuhan, dan semuanya itu akan dikerjakan dalam kehidupan kita untuk membuat kita mengerti, untuk membuat kita memahami bahwa segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan, segala sesuatu yang diluaskan terjadi kepada kita, segala sesuatu mungkin yang diizinkan terjadi untuk kita alami, untuk kita dapatkan di umur kita yang saat ini loh, ya. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Boleh katakan amin. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, saya katakan tadi, keadaan di mana saat ini kita tidak tahu apa nanti yang akan menimpa kita. Keadaan yang dimana saat ini kita tidak tahu nanti apa yang akan kita dapatkan. Bahkan kita tidak tahu umur kita sampai di mana. Ya, saudara, saya melihat dari awal tahun, ya, dari tanggal 1 kemarin, dari pergantian tahun, ya, saya bersama dengan istri, anak-anak berdoa pergantian tahun itu jam 10, ya, jam 10 malam. Ya, pergantian tahunnya itu saya tidak bersama istri dengan anak-anak karena ada keluarga juga, ya. Ada keluarga yang bahkan saya berpikir, aduh kenapa bisa seperti ini Tuhan, ya. Meninggalnya itu karena liburan, kemudian dia berenang, kemudian tenggelam, ya. Kemudian tenggelam, hanya 1 hari lagi untuk pergantian tahun, besok tahun yang baru, hari ini dipanggil oleh Tuhan. Terkadang kita sulit untuk memahami hal-hal yang seperti ini, ya. Tapi saya selalu katakan bagi seluruhnya kita jemaat Tuhan, saya selalu sampaikan bahwasannya
Tuhan tidak pernah salah. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah. Katakan amin ya. Tuhan tidak pernah salah. Semua yang Dia buat, semua yang Dia lakukan itu mendatangkan kebaikan. Jadi mari lihat tetap Roma 8 ayat 28. Apapun mungkin saat ini ada pergumulanmu, ada doa, ada sesuatu yang sampai saat ini belum tercapai. Ya, saudara, bukankah pengkhotbah katakan di bawah kolong langit ini tetap percaya segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ada amin. Indahnya kapan? Tunggu waktunya. Waktunya kapan? Tunggu saja waktunya Tuhan. Ya, mari tetap berdoa. Saya katakan tadi mari tetap berdoa. Doa itu seperti orang yang mengayuh sepeda, lama mungkin tapi tetap sampai pada tujuannya. Ada amin. Ya, doa itu juga mungkin sepertinya kita sudah mulai yang namanya kapan ini dijawab oleh Tuhan. Dari tahun ke tahun hanya ini saja terus. Dari tahun ke tahun hanya ini yang digumulkan. Dari tahun ke tahun hanya ini yang didoakan, tetapi sepertinya itu hilang, sepertinya itu tidak ada. Saya mau katakan bagi kita semuanya, cepat mungkin itu kita sudah buang doa itu, cepat ambil lagi. Mari tetap yakin dan percaya bahwa semuanya itu ada waktu yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ada amin. Hidup ini butuh proses ya. Hidup ini butuh proses. Sekali lagi saya katakan, hidup ini nyata, butuh proses. Jadi keadaan-keadaan tidak mungkin kita bisa yang namanya mengubahnya dengan kekuatan kita ya, dengan kehendak kita. Makanya tetap berdoa selalulah diakhiri dengan yang namanya jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ada amin. Ya, jadi kehendak Tuhan ya. Kalau kita katakan atau anak-anak muda sekarang mungkin di media sosial, bolehkah kau turunkan jodoh, bolehkah langit kau turunkan bolehkah langit kau turunkan ini. Aduh, itu hal-hal yang bodoh seperti itu ya. Mungkin saya mau sampaikan juga kepada jemaat Tuhan, maunya aku akan setia kepada Tuhan ketika aku mendapatkan ini, ketika aku mendapatkan ini. Saudara yang kasih Tuhan, itu bukan doa Bapa kami, itu doa Bapakmu itu katanya begitu ya kan. Kalau doa Bapa kami, jadilah kehendakmu. Kalau kehendak kita saja kita ngotot harus begini, saudara mari belajar untuk tetap melihat kehendak Tuhanlah yang jadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ya, sekali lagi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan keyakinannya kepada Tuhan. Saya mau katakan bagi kita semuanya, mari masuk di tahun yang baru ini, mari boleh berjalan di tahun yang baru ini dengan tetap menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Ya, dengan tetap menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Sekalipun mungkin dalam rumah tanggamu ada persoalan, sekalipun dalam pekerjaanmu ada masalah, sekalipun dalam kesehatanmu, dalam kepribadianmu, dalam banyak hal apapun itu yang terjadi dalam kehidupanmu, tetaplah kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Ya, saya mau katakan, sesakit-sakitnya ikut Tuhan. Perhatikan, ya. Sesakit-sakitnya ikut Tuhan, lebih sakit tidak ikut Tuhan. Amin. Nah mari ya, sesakit-sakitnya mungkin ada masalah, ada tekanan, ada persoalan, ada pergumulan. Saudara yang kasih Tuhan, mari tetaplah kuatkan kepercayaanmu, tetaplah setia sampai kepada kedatangan Tuhan. Ada amin. Ya, tadi malam saya sampaikan firman Tuhan, akhir pengkhotbah katakan, akhir dari segala hal lebih baik daripada awalnya. Puji Tuhan ya, sampai akhir dari kehidupan kita, bagaimana supaya tetap kita didapati setia di hadapan Tuhan. Puji Tuhan ya, demikian firman Tuhan. Mari berdiri Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari bangkit berdiri, kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita percaya ya, percaya di saat kita tidak melihat jalannya Tuhan, percaya seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari tundukkan kepalamu, tutup matamu. Mari tundukkan kepalamu, tutup matamu, renungkan firman Tuhan. Kita ada di tahun yang baru. Kita ada di mana penyertaan Tuhan berlaku dalam kehidupan kita. Mari tutup matamu, tundukkan kepalamu. Mungkin saat ini terlintas dalam pikiranmu, terlintas di hadapanmu ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan. Mungkin tentang suamimu, tentang istrimu, tentang anak-anakmu, tentang masa depanmu. Tentang sesuatu yang bahkan sampai saat ini engkau sulit untuk memahami kenapa dan mengapa itu terjadi.
Tundukkan kepalamu, tutup matamu. Dengarkan. Daud dalam keadaan yang bahkan terjepit, dia punya keputusan untuk tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, renungkan firman Tuhan ini. Kita ada di tahun yang baru, di tahun dimana ada begitu banyak mungkin kemungkinan yang akan diperhadapkan kepada kita. Tapi mari tetaplah percaya, ya, firman Tuhan ya dan amin untuk memberkati kita. Firman Tuhan yang melampaui pikiran kita, firman Tuhan yang melampaui masalah kita, persoalan kita. Mari tetaplah percaya hanya kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan kita percaya, sehingga kita akan melihat pertolongan Tuhan dikerjakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Percaya di saat ku tak mengerti. Katakan percaya. Percaya Di saat ku tak melihat. aku tak Amin. percaya. Ku percaya kasih-Mu sertaku, kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya. Percaya Berkat-Mu ada bagiku, berkat-Mu ada bagiku. Percaya, percaya tangan-Mu tak melepaskanku. tak lepas Amin. Percaya, percaya kasih-Mu sertaku Tuhan, kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya percaya, ku percaya. Mari katakan percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang kami sudah dengar. Dalam tahun baru ini pasti ada banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kami. Tapi kami tetap setia mengiring Tuhan. Kami tidak mundur. Kami akan menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan pasti ada jalan keluar. Ada pertolongan mujizat dari Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, kami terima firman Tuhan dan sebentar kami akan berkorban. Haleluya. Amin. Mari kita beri persembahan dengan nyanyi dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Tuhan
satu cara untuk kita menguatkan percaya kita kepada Tuhan, ya. Saudara baca firman Tuhan, baca Alkitab, ya. Amin, saudara. Minggu kemarin saya sudah katakan, saya tidak baca, tapi saya dengar Alkitab suara, ya. Dalam satu hari saya bisa dengar kurang lebih 10 fatsal. Kalau baca, ya boleh juga, ya. Saudara mau baca boleh, saudara mau dengar boleh. Sebab dari Roma pasal 10 ayat 17, kita baca ayat ini. Roma 10 ayat 17 berkata, ya, jadi sama-sama 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran firman Kristus. Saudara dengar Alkitab suara, iman saudara timbul, dikuatkan, iman saudara bertambah, ya. Yang sudah lanjut usianya, coba buka Alkitab suara, ketik aja Alkitab suara, mulai dari perjanjian baru boleh, ya, perjanjian lama terserah saudara. Saudara dengar itu, mungkin sambil saudara mau tidur, saudara dengar firman Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara, di depan ada jualan untuk kaum muda, saudara bisa beli. Yang belum dapat ayat kemarin, ada Ibu Gembala sediakan ayat di depan pintu sana, ya. Tidak ada pengumuman lain lagi. Terima kasih Pak Pendeta Hagai Sianturi, ini anak mantu saya dari Pekanbaru. Yang WL tadi istrinya anak saya, ya, Melisa yang kedua, ya. Sama keluarga datang untuk liburan tahun baru. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah pagi hari ini. Kita nyanyi Yesus disanjung, Yesus disanjung. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, malaikat puji, umatnya sembah Dia, umatnya sembah. Rajaku disanjung tinggi, aku disanjung. Sekali lagi, mari kita angkat tangan. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Raja pujinya, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Yesusku disanjung tinggi, Yesusku disanjung tinggi, Yesusku, Yesusku disanjung tinggi. Haleluya. Kami ada di tempat ini untuk menyanjung tinggi Engkau Yesus. Dan biar Tuhan menyertai umat-Mu ini. Kalau mereka kembali nanti, Tuhan tolong mereka, usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka. Yang sakit Tuhan jamah. Mari angkat tangan. Tuhan tolong umat-Mu ini, beri sehat, beri kuat. Tuhan, pada tahun baru ini penyertaan Tuhan pasti kami alami setiap saat sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kami mengalami masalah, kami bukannya mundur,
tapi kami lebih menguatkan percaya dan iman kami kepadamu. Kiranya berkat kasih sayang Bapa dari surga, kematian Yesus Kristus di salib, di Golgota, penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami dan kita semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan yang memberkati. Kekuatan di hidupku, sumber kuatku, amin. Lomba yang gelapkan sebab kau bersatu dengan imanku diselamatkan oleh kuasa